Sahabat jahat memanfaatkan momen saat mengambil foto gadis itu, malah langsung mendorongnya jatuh. Sen Lansi, jangan salahkan aku. Aku ingin wajahmu ini. Sudah lama. Naik. Untuk menyamar sebagai dirinya dan mewarisi aset senilai ratusan miliar. Namun yang tidak dia duga adalah, dia baru saja kembali ke negara ini dengan menyamar. Awalnya pacar wanita itu sudah mengajukan putus, dan memberinya undangan pernikahan. Wanita licik itu mengira identitasnya telah terungkap. Jadi dengan perasaan cemas dia datang ke lokasi pernikahan. Siapa sangka pengantin wanita melihatnya, malah menyapa dengan antusias, dan mengklaim bahwa dia adalah teman sekelas SMP-nya. Apa kamu tidak mengenaliku? Aku adalah Suyaki, teman sekelas SMP-mu. Awal, teman sekelas. Apa kamu benar-benar tidak ingat padaku? Apa kamu bukan Sen Lansi? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya Sen Lansi. Aku hanya bercanda. Jangan begitu emosional. Sudah lama lulus. Tidak mengenalnya juga wajar. Yaki, kita masih punya beberapa meja minuman yang belum kita hormati. Kamu pergi duluan saja. Feng Tianyi, ada apa denganmu? Kenapa kamu menikah dengan orang lain? Aku menikah dengan Yaki. Karena pria itu mengatakan ada alasan yang sulit terungkap. Segera setelah itu, dia menemukan foto kelulusan SMP. Terkejut. Karena mereka berdua terlihat sangat berbeda. Pada saat itu, wanita licik menerima pesan teks dari pria itu, memperingatkan dia untuk menjauh dari pengantin, dan mengundangnya untuk bertemu di tempat lama besok pagi jam 10. Wanita licik itu teringat bahwa pemilik sebelumnya pernah memberitahunya. Pertemuan pertama dengan pacar di kafe. Masuk ke area 18. Menemukan bahwa pria itu memang sudah menunggu lama. Pria itu langsung menyatakan dengan tegas, pengantin memiliki niat terhadap keluarganya. Meskipun belum jelas alasan pastinya, tapi pasti ada hubungannya dengan upacara penggantian bulan depan. Maksudmu bulan depan grup Sen? Untuk Senlan? Untuk upacara serah terima yang diadakan untukku. Bagaimana kamu tahu? Saya juga tidak yakin tentang ini. Tapi kamu dan Yaki sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Tapi untuk pernikahan kali ini, dia dengan tegas ingin memberikannya padamu. Mengirim undangan pernikahan. Dan dia tidak tahu hubungan kita. Jadi undangan itu dikirimkan oleh dia kepadaku. Itulah sebabnya saya merasa ada yang aneh. Suyaki, baru-baru ini sangat memperhatikan kamu dan grup Sen. Perhatian yang luar biasa. Apakah dia ingin membuat masalah di upacara serah terima saya? Memanfaatkan kesempatan untuk merusak. Ini akan saya bantu kamu lebih waspada. Kamu juga harus lebih berhati-hati. Suyaki dan Sen Lansi hanya teman sekelas SMP yang sudah lama tidak bertemu. Dia seharusnya tidak bisa mengenali saya bukan Sen Lansi yang sebenarnya, kan? Jadi dia seharusnya ingin menargetkan grup Sen dengan cara yang merugikan. Lalu apa hubungannya dia dengan grup Sen? Lalu apa hubungannya? Dan apa maksud kalimatnya pada hari itu? Apa artinya? Tidak bisa. Entah itu ditujukan kepada saya, atau ditujukan kepada keluarga Sen. Saya harus menyelidiki dengan jelas. Kebetulan saat itu ponsel saya menerima pesan. Itu adalah undangan reuni teman sekelas SMP. Tidak ada terjemahan, hanya kata, Sia. Jadi beberapa hari kemudian saya datang lebih awal ke lokasi reuni. Apakah ada kontak? Suasana yang ramai tiba-tiba menjadi sangat dingin. Tidak ada terjemahan, hanya kata, Sile. Hilang kontak. Begitu kata-kata itu keluar, wanita licik itu langsung berkeringat dingin. Dia hanya mengundang saya ke pernikahannya. Bagaimana mungkin ini? Dan saya juga menerimanya. Undangan pernikahan Suyaki. Hanya saja kebetulan pada hari itu saya ada urusan. Jadi saya tidak pergi. Dari sini terlihat, dia tidak hanya mengundang saya seorang, tapi bicara tentang itu. Saya masih beberapa hari yang lalu bertemu dengan Suyaki secara langsung. Dia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Apa? Ai Yanchen. Kamu bilang beberapa hari yang lalu melihat Suyaki. Nah, coba lihat. Apakah ini Suyaki yang dimaksud? Itu dia. Ternyata, dia tidak berbohong kepada saya. Dia memang benar-benar milik Sen Lansi. Teman sekelas SMP, Suyaki. Yanchen. Jadi, kamu bilang, Suyaki sudah berbeda dari sebelumnya. Dia berbeda di mana? Beberapa hari yang lalu, saat saya menunggu mobil di pinggir jalan, saya melihat Suyaki dengan seorang pria. Ini adalah pria ini. Memanggilnya Suyaki.
Saya bahkan ingin menoleh dan menyapa. Namun, saya menemukan, penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dan sepertinya dia juga tidak mengenali saya. Ketika saya bertatapan dengannya, dia tidak bereaksi sama sekali. Rasanya seperti orang asing. Apa yang sedang terjadi? Namun, sudah lulus bertahun-tahun. Tidak mengenali saya seharusnya juga wajar. Mungkin begitu. Kalau begitu, saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Dalam 3 hari, akan menjadi ulang tahun paman. Sampaikan salam untuk saya. Ulang tahun ayahku. Iya, Lansi. Apakah kamu terpengaruh di luar negeri? Kenapa? Bahkan ulang tahun paman Sen pun tidak diingat. Tidak sama sekali. Apa yang bisa mempengaruhi saya? Saya baik-baik saja di luar negeri. Beberapa hari yang lalu, saya melihat berita dan mendengarnya. Ada kasus orang hilang di sekolahmu. Ternyata di luar negeri juga tidak begitu aman. Saya tidak tahu berita apa. Kalau begitu tidak ada masalah, saya pergi dulu. Kamu hati-hati ya. Untungnya Ye Yancheng mengingatkan saya. Saya harus cepat kembali untuk melihat ayah. Kenapa kamu tidak menulis ulang tahun ibumu? Ibu meninggal ketika saya masih kecil. Dia sudah meninggal. Jadi saya tidak tahu ulang tahunnya. Oh, maaf ya. Saya tidak tahu. Tapi ayah saya sangat mencintai saya. Dia memberikan semua cintanya kepada saya. Jadi saya sangat bahagia. Sudah lama tidak bertemu. Lansi, hanya saja. Kamu masih seperti yang saya kenal. Itu kamu, Sen Lansi. Nona, kenapa kamu punya waktu untuk datang? Melihat kakek ya? Setelah Anda kembali ke negara. Hari ini adalah pertama kalinya melihat kakek, kan? Ayah di mana? Kakek sedang mengganti pakaian di atas. Dia tahu kamu akan datang hari ini. Sangat senang sekali Paman Wang, cuci buah ini. Sajikan untuk ayah makan ya. Baik, Nona. Ayo. Anakku, akhirnya kamu datang melihatku. Biarkan ayah melihat dengan baik. Ini adalah pertama kalinya kamu kembali melihatku dalam setahun. Beritahu saya, angin apa yang membawamu ke sini? Ayah, kan baru kembali ke tanah air. Sibuk mengurus beberapa urusan yang beraneka ragam. Ditambah lagi sedang menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Jadi, tapi ayah, kamu segera berulang tahun. Aku ingat loh, bukankah ini datang untuk melihatmu? Anggap saja kamu masih punya sedikit hati nurani. Masih ingat ulang tahun ke-60 ayah? Ayah, bagaimana rencanamu untuk merayakan ulang tahun ke-60 kali ini? Nona tua, kurma sudah dicuci. Ayah makan kurma. Kurma ini adalah yang kamu beli ya? Kamu sudah di luar negeri bertahun-tahun. Kamu sudah melupakan ayah, yang tidak suka makan kurma. Maaf ayah. Ini karena putri terlalu tergoda. Saya sudah lupa bahwa Anda tidak suka makan kurma. Selama putri saya suka makan, itu sudah cukup. Bagaimana dengan ulang tahun ke-60 saya? Saya berencana mengadakan jamuan keluarga. Mengundang semua orang di Jingcheng. Keluarga dan teman-teman. Jamuan keluarga. Lalu, ayah, siapa saja yang akan Anda undang? Utamanya adalah grup Sen. Selama bertahun-tahun di Jingcheng. Mitra dan teman lama. Lansi, ya, kamu juga sudah tidak muda lagi. Ayah juga sudah saatnya pensiun. Bulan depan saya akan mengadakan untukmu upacara serah terima yang meriah. Dengan nama acara Amal Jingcheng. Di pesta malam, secara resmi mengumumkan kamu sebagai penerus grup Sen. Saya percaya di bawah kepemimpinanmu, grup Sen pasti akan semakin baik. Terima kasih, ayah. Saya pasti akan bekerja keras. Bukankah ini yang saya impikan? Tapi, apa sebenarnya rencana jahat Suyaki? Apa itu? Tidak bisa. Saya harus segera mengungkap rencananya. Tidak boleh ada kesalahan saat mengambil alih. Yan Chen, apakah ini benar-benar rumah Suyaki? Seharusnya tidak salah. Sejak kamu bertanya padaku terakhir kali, aku sudah bertanya pada beberapa teman sekelas SMP. Aku sudah mendapatkan informasi. Tapi, kenapa kamu begitu tertarik pada Suyaki? Begitu tertarik? Kalian berdua mencari siapa? Oh, kami adalah teman sekelas SMP Suyaki. Permisi, apakah Suyaki tinggal di seberang sini? Ada apa? Apakah kami salah jalan? Tidak, ini memang rumah Suyaki. Hanya saja dia sudah. Ada keperluan apa, kalian berdua? Oh, kami adalah teman sekelas Suyaki.
Kami ingin mengunjungi rumahnya. Nona Su tidak ada di rumah hari ini. Namun, Tuan Su dan istrinya. Apakah kalian berdua ingin masuk? Baik, silakan masuk. Reaksi tetangga barusan. Kenapa begitu aneh? Nona Sen, silakan masuk. Saya akan segera mencarikan mereka untuk Anda, Tuan dan Nyonya. Baik. Selamat pagi, Paman dan Bibi. Nama saya Sen Lansi. Saya adalah teman sekelas SMP Su Yaki. Selamat siang, Paman dan Bibi. Saya Ye Yanchen. Dia juga teman sekelas Yaki di sekolah menengah pertama. Dia juga teman sekelas Yaki di SMP. Kamu adalah putri besar dari keluarga Sen. Iya, Paman. Kamu mengenal saya, ya? Oh, saya sudah kenal ayahmu sejak lama. Keluarga Su kami selalu bergantung pada keluarga Sen. Kamu datang hari ini. Apakah kamu mencari Yaki? Ah, iya Paman. Tapi saya dengar, Yaki tidak ada hari ini. Yaki sudah menikah ya? Jadi dia tidak tinggal di sini. Menikah? Sepertinya itu benar. Ah, iya. Beberapa hari yang lalu saya juga pergi menghadiri pernikahannya. Saya pergi ambil segelas air ya. Kalian duduk dulu. Ngomong-ngomong, Paman, apakah kamu bisa memberikan saya nomor telepon Yaki? Hari pernikahan itu saya pergi terlalu terburu-buru. Saya bahkan tidak sempat menyapa mereka. Oh, saya pergi ambil ponsel untuk melihat. Kenapa bahkan nomor telepon anak perempuannya sendiri pun tidak diingat. Keluarga Su Yaki. Kenapa terasa aneh? Sudah tua. Mungkin ingatannya tidak begitu baik. Duduk. Ayo duduk. Ini apa? Bukankah ini dari foto kelulusan SMP? Su Yaki, kan? Lalu, siapa Su Yaki yang sekarang? Mungkin saja, Su Yaki baru-baru ini telah melakukan operasi plastik. Operasi plastik? Benarkah? Saya sudah menemukan nomor ponselnya. Catat ya. Baik, Paman. Tadi, keluarga Su masih menyimpan foto Su Yaki. Sepertinya saya benar-benar berpikir terlalu banyak. Su Yaki benar-benar telah melakukan operasi plastik. Seharusnya begitu. Tidak mendengar Paman dan Bibi bilang, Su Yaki sudah menikah. Kamu mungkin berpikir terlalu banyak. Tidak benar. Tadi, reaksi tetangga tidak biasa. Su Yaki pasti ada masalah. Success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying, I need something more in this life. It ain't finding me, fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you find out why. It wasn't ever that cool to be a try-hard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must-win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'ma bust in. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something.